Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang indah ini kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, tak kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang sesuai syariat agama Islam. Pada kesempatan hari ini saya akan bercerita tentang kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang rasul sekaligus pemimpin bagi umat muslim. Allah menganugerahi Rasulullah berbagai rahmat dan segala keistimewaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebaikan dan akhlak yang mulia, di mana ada keteladanan padanya. Kana liman hasanatun uswatullahi rasulihi lakum kana laqad kasirallah wa zakarul akhira wal yawmaullaha yarju. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut asma Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Maka dari itu seseorang yang sangat mencintai Rasulullah akan memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Fama tawalla wa maulaha ata'a faqur rasula yuti iman hafizun alaihim arsalnaka. Artinya, barang siapa yang menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutus Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Surat An-Nisa ayat 80. Kisah keteladanan Rasulullah. Ada banyak kisah keteladanan dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah di antara kisah-kisah tersebut yang dapat diketahui dan diambil pelajarannya. Pertama, kewaspadaan yang tinggi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berhati-hati atas apa yang beliau makan dan minum. Hal ini dikisahkan dalam kisah berikut ini. Pada suatu malam, Aisyah radhiyallahu anhu mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa tidur dan hanya membolak-balik tubuhnya di atas ranjang, penuh dengan gelisah. Ia pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa tidak tidur semalaman?" Rasulullah pun langsung menjawab, "Aku menemukan sebuah kurma di tengah jalan. Kemudian aku ambil buah itu dan memakannya, karena aku pikir lebih baik dimakan daripada busuk dan terbuang sia-sia. Sekarang aku merasa gelisah karena siapa tahu jika kurma yang kumakan itu termasuk harta sedekah." Dari kisah tersebut kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang hati-hati dan waspada akan sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Kedua, sikap Rasul terhadap hamba sahaya. Sebelum masuk Islam,
seorang hamba sahaya Zaid dilahirkan sebagai seorang Nasrani saat ia masih kecil. Ia ikut bepergian dengan ibunya dalam suatu kafilah, namun segerombolan perampok menghadang mereka dan menculik Zaid. Ia kemudian dijual dan jatuh di tangan hakim, dan ia menghadiahkan Zaid kepada Khadijah. Setelah menikah dengan Rasul, Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Rasulullah. Suatu hari beberapa orang dari salah satu rombongan haji melihat Zaid berada di Mekah dan mengenalinya. Kemudian mereka memberitahukan hal tersebut kepada ayah Zaid. Sang ayah yang sudah mencari anaknya kemana-mana dan hampir putus asa, kemudian pergi ke Mekah untuk melihat dan menjemput Zaid untuk pulang meskipun ia harus menebusnya. Saat tiba di Mekah, Rasul bertemu dengan ayah Zaid yang terlihat berduka, menyentuh hati Rasulullah, dan kemudian Rasulullah memerdekakan Zaid tanpa syarat apapun. Meskipun demikian, Zaid menolak pulang dan ia berkata, "Aku tidak akan pulang. Aku lebih mencintai Rasulullah daripada ayah dan ibu kandungku sendiri." Perilaku Rasul terhadap orang lain. Kita semua tahu bahwa Rasulullah memiliki pribadi dan tutur kata yang mulia, bahkan kepada orang yang membencinya maupun berkata kasar kepadanya. Bagaimana yang dikisahkan berikut ini. Pada suatu hari, seorang lelaki meminta izin untuk berbicara kepada Nabi Muhammad. Kemudian beliau berkata pada Aisyah radhiyallahu anhu untuk mengizinkan masuk. Beliau juga menyampaikan, biarkan dia masuk. Kemudian orang yang tidak dikenal ini masuk ke rumah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat berbicara dengannya, Rasul bertutur kata ramah dan penuh perhatian. Hal ini membuat istri Rasul, Aisyah, heran kepada beliau. Keempat, tidak suka menyimpan harta dalam rumahnya. Saat kondisi kesehatan Rasulullah semakin memburuk karena sakit yang beliau derita, beliau bertanya pada Aisyah radhiyallahu anhu tentang uang yang ia titipkan padanya sebelum ia sakit. Beliau lupa pernah menitipkan uang dan teringat saat sakit. Rasul bertanya dengan suara parau, "Wahai Aisyah, di mana uang yang pernah kutitipkan padamu sebelum aku sakit? Tolong kau bagikan uang itu di jalan Allah, karena aku akan malu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang aku cintai apabila di rumah masih ada timbunan dan simpanan uang." Demikian kisah-kisah teladan Rasulullah, dan masih banyak kisah lainnya yang menceritakan kemuliaan dan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat menarik hikmah dari kisah-kisah Rasulullah tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.